Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan gue Ikna. Jadi di video kali ini gue pengen share ke kalian 9 rumus yang bisa kalian pakai untuk bisa membersihkan data. Nah, kenapa 9 rumus ini penting? Jadi gini, biasanya ketika kalian dapat data itu, belum tentu kalian dapat data dengan format sesuai dengan yang kalian ekspektasikan atau yang kalian inginkan gitu ya. Misalkan kalian minta dari departemen lain atau minta dari teman kerja kalian, tapi kemudian data yang datang itu ternyata formatnya atau bentuknya belum sesuai dengan yang ingin kalian pakai atau kalian olah. Nah, di sini gue pengen share 9 rumus yang bisa kalian pakai untuk bisa membersihkan data, dan ada 3 aktivitas utama yang biasanya kalian bisa lakukan dengan data-data kalian. Yang pertama adalah mengekstrak data. Jadi mengekstrak data ini kalian cuma mengambil sebagian atau beberapa bagian dalam data yang kalian punya, misalkan tiga karakter pertama, atau karakter yang ada di tengah, ataupun karakter di belakang, atau karakter paling kanan. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki data. Jadi misalkan spasinya kebanyakan. Nah, ini sering terjadi ketika kalian download data dari sistem ataupun ingin mengubah data kalian jadi huruf besar semua atau huruf kecil semua. Nanti kita akan bahas. Dan yang terakhir adalah menggabungkan data. Jadi misalkan ada 2 kata, kalian pengen jadikan 1 kata, misalkan untuk bikin nomor pegawai dari beberapa informasi, ataupun misalkan ada satu struktur, misalkan kayak alamat, atau misalkan kalian ingin memberikan kode barang, contohnya gitu ya. Jadi kita akan bahas itu semua satu-satu di video kali ini. Oke, jadi langsung aja. Nah, yang pertama adalah mengekstrak data. Gue udah punya file latihannya, gue udah punya contohnya. Seperti biasa, file latihan udah gue upload di deskripsi dari video ini. Jadi kalian bisa cek di deskripsi dan kemudian kalian langsung download aja file latihannya supaya kalian juga bisa sambil latihan, sambil praktek ketika nontonin video ini. Nah, di sini gue punya contoh. Misalkan ada nomor pegawai ya. Jadi ada nomor pegawai ini atau ya nomor karyawan misalkan. Nah, dia itu ternyata kombinasi dari misalkan ini nama karyawannya mungkin atau inisial namanya. Kemudian kita bisa tahu di tengah-tengah ini sepertinya menggambarkan divisinya, dan yang terakhir adalah tahun lahirnya. Jadi kita dapat informasi nih misalkan dari HR kayak, oh nomor pegawai itu terdiri dari nama pegawai atau 3 digit pertama itu adalah inisial pegawai, nama pegawai. Berikutnya yang di tengah adalah divisi, dan yang terakhir adalah tahun lahir. Nah, kalau kalian dapat data kayak gini, kalian bisa memotong-motong atau mencacah data ini sehingga jadi kolom atau data yang beda-beda. Nah, dengan cara apa? Dengan menggunakan rumus untuk bisa mengekstrak data itu. Ada 3 rumus yang biasanya dipakai untuk mengekstrak data, tergantung kalian mau mengekstrak data yang ada di mana. Kalau yang ada di bagian kiri dari data kalian, misalkan kayak gini, kita mau mengekstrak 3 digit pertama, jadi 3 digit paling kiri atau 3 digit pertama atau berapapun digit itu, kalian bisa menggunakan yang namanya left. Jadi kita ambil dari yang paling kiri. Kalau di tengah-tengah, gimana bang? Pakai mid dari middle. Dalam bahasa Inggris, kalau dalam bahasa Indonesia artinya di tengah-tengah. Dan kalau misalkan kalian mau mengambil karakter yang paling kanan atau beberapa karakter terakhir, kalian bisa pakai yang namanya right. Right itu artinya kan kanan gitu ya. Jadi langsung aja, misalkan kita mau mengekstrak 3 digit pertama dari data seperti ini. Artinya, kita bisa pakai left, karena kan left itu yang paling kiri ya, atau yang pertama. Jadi, sama dengan left, gampang banget rumusnya. Buka kurung seperti ini. Nah, di sini kalian tinggal klik aja sel mana yang mau kalian ekstrak. Jadi, misalkan kita mau mengekstrak sel A3 ya. Nah, kemudian tinggal koma atau titik koma di laptop kalian, kalau misalkan Excel mintanya titik koma di rumus kalian ya. Koma atau titik koma, berapa karakter dari paling kiri yang ingin kalian ekstrak. Jadi kalau kita mau mengekstrak 3 digit pertama, berarti kita masukkan 3. Tutup kurung. Nah, di sini keluarnya Ari gitu ya. Nah, apa yang terjadi ketika misalkan kita gantinya bukan 3, tapi misalkan let's say 2 gitu. Nah ya, jadi yang keekstrak adalah cuma 2 digit pertamanya, yaitu A dan R, 1 dan 2. Kalau 3 berarti A, R, dan I gitu. Jadi tergantung kalian mau mengekstrak dari berapa karakter pertama atau berapa karakter paling kiri ya. Untuk yang bawah gampang, tinggal kita tarik aja ke bawah seperti ini. Jadi itu adalah rumus left yang biasanya digunakan untuk mengekstrak beberapa digit pertama atau beberapa digit paling kiri. Berikutnya, gimana kalau misalkan yang mau diekstrak itu ada di tengah-tengah gitu ya. Jadi bukan yang paling kiri ataupun yang paling kanan. Gampang, kalian bisa pakai rumus yang namanya mid. Jadi sama dengan mid, buka kurung, masih sama seperti left, kalian klik dulu sel atau data mana yang mau kalian ekstrak tengah-tengahnya. Jadi kita klik A3 ya. Koma, nah ini agak sedikit berbeda dengan left karena middle kan ada di tengah-tengah. Jadi kan kita nggak bisa bilang cuman 3 karakter paling kiri atau paling kanan gitu. Tapi kalian harus memberitahu Excel kalian mau mulai
mengekstrak dari karakter ke berapa. Jadi kalau di sini kan kita mau mengambil divisinya itu dari AKT ya sebetulnya ya. Jadi A itu awal mulanya A itu tuh ada di karakter ke berapa. Jadi kita mesti hitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi A itu ada di karakter kelima. Artinya kita mesti mengekstrak dari, kita mau mengekstrak dari karakter kelima, mulai dari karakter kelima sebanyak koma lagi berapa karakter, maka masukkan 3 karena kita mau mengekstrak A, K, dan T. Jadi ada 3 karakter. Jadi ini bacanya adalah ekstrak data A3 dari tengah mulai dari karakter kelima sebanyak 3 karakter. Bacanya seperti itu. Enter. Jadi muncul AKT, ya kan? Kalau kita tarik ke bawah, ya dia akan mengekstrak karakter-karakter sesuai dengan yang tadi kita masukkan gitu. Nah, ini sedikit catatannya adalah kalau misalkan data kalian itu nggak konsisten, artinya misalkan ada yang namanya 3 digit atau ada yang namanya 4 digit, nah itu kalian nggak bisa langsung tarik rumus MIT-nya ke bawah karena nanti pasti akan berantakan. Ada yang stripnya ikut ketarik atau ke ekstrak, ada yang mungkin ikut karakter setelahnya. Jadi nanti kalian mesti pastikan dulu data yang ingin kalian ekstrak dari satu baris ke baris lain itu sudah konsisten atau sudah sesuai belum bentuknya gitu ya. Nah, itu adalah MIT. Nah, yang terakhir adalah tahun lahir. Tahun lahir kita lihat ada di 2 karakter paling kanan atau 2 karakter terakhir. Maka kalau paling kanan kalian bisa pakai rumus right. Buka kurung, ini sama seperti left, sama persis. Klik sel yang mau diekstrak, koma atau titik koma, berapa karakter paling kanan atau berapa karakter terakhir yang mau kita ekstrak. Karena tahun lahir ada 2 digit ya dari data ini, maka kita masukkan 2, tutup kurung. Jadi bacanya adalah ekstrak sel A3 dari kanan sebanyak 2 karakter. Seperti itu. Nah, ini 90, tinggal kita tarik ke bawah aja. Jadi deh, gitu ya. Itu adalah tentang mengekstrak data untuk bisa kalian membersihkan data sehingga nanti bisa diformat lebih lanjut. Oke, kita masuk ke bagian kedua, yaitu memperbaiki data. Nah, di sini gue akan share ke kalian 4 rumus yang biasanya dipakai, yaitu trim, upper, lower, dan proper. Nah, gunanya untuk apa? Kita akan bahas ya. Jadi contoh nih, ini yang tadi gue bilang. Jadi kalau biasanya kalian itu dapat data dari software lain yang bukan Microsoft Excel atau misalkan sistem kantor kalian, biasanya yang kejadian adalah datanya itu agak sedikit berantakan. Jadi maksudnya kadang ada spasi double, kadang di depannya ada spasi, di belakangnya ada spasi, sehingga jadinya nggak bisa dengan mudah bisa diolah gitu. Nah, ada satu rumus di Excel yang bisa dengan mudah menghilangkan spasi yang berlebih di dalam data kalian. Jadi namanya adalah trim. Nah, jadi kalau misalkan kalian punya contoh kata-kata seperti ini, saya suka belajar Microsoft Excel, tapi spasinya berlebih ya. Di sini ada spasi, di sini spasinya juga ada 3 atau 4, di sini 2, di sini 1, di sini berlebih lagi, dan di belakangnya juga sama nih, ada spasi yang berlebih gitu ya. Nah, itu kalian bisa pakein trim. Jadi, trim gunanya adalah, trim itu kan kalau dalam bahasa Indonesia artinya memotong ya. Jadi, dia akan memotong spasi yang berlebih gitu. Itu tips dari gue supaya kalian bisa hafal. Jadi, langsung aja sama dengan trim, buka kurung, klik aja nih sel berisi data yang tadi ada spasi berlebihannya itu, udah, kemudian tutup kurung. Jadi gampang banget ya. Trim B10. Bacanya seperti itu gampangnya. Jadi enter. Nah, di sini kelihatan ya bedanya. Jadi di depan udah nggak ada spasi, satu kata dengan kata lain spasinya cuma 1 spasi doang, nggak berlebihan. Dan yang di akhir juga sama, nggak ada spasi berlebih. Nah, cuman ini bentuknya rumus. Jadi kalau misalkan kalian mau kalau ini dihapus, yang bawah juga hilang gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian mau udah sesuai, ya udah copy aja Ctrl C, kemudian pilih yang paste value gitu. Jadi nanti kalau udah paste value seperti ini, ketika yang di atas dihapus, maka hasil dari rumus trim kalian itu udah nggak berubah sama sekali seperti itu gitu. Oke, jadi lanjut ya. Untuk memperbaiki data, yang berikutnya adalah rumus upper. Jadi, pasti nanti kalian ketemu satu situasi di mana misalkan ketika bikin surat atau bikin laporan, ada kata-kata yang udah ditulis teman kalian, tapi kata-katanya itu huruf kecil semua, atau misalkan ternyata seperti ini, padahal yang diminta adalah huruf kapital semua. Kalian nggak usah ketik manual, tapi kalian bisa pakai yang namanya upper. Jadi, langsung aja sama dengan upper. Upper itu dari uppercase atau huruf kapital ya dalam bahasa Indonesia. Jadi sama dengan upper. Kemudian kalian buka kurung, klik sel mana yang mau diubah jadi huruf besar semua, kemudian tutup kurung. Nah, jadi ini yang tadinya saya suka belajar Microsoft Excel-nya cuman huruf besar di awal kata. Ketika kalian pakai upper, jadinya huruf kapital semua, huruf besar semua, seperti itu. Nah, untuk lower,
Artinya adalah kebalikannya, lowercase. Lowercase itu dalam bahasa Indonesia adalah huruf kecil. Jadi misalkan kalian mau mengubah satu kata-kata, baik itu seperti ini yang tadi kita pakai di trim ataupun yang ada di upper, huruf besar semua menjadi huruf kecil semua, itu kalian bisa pakai sama dengan lower, buka kurung, klik aja sel mana yang mau diubah jadi huruf kecil semua, kemudian tutup kurung, enter. Nah, jadi ini langsung mengubah kata-kata kalian jadi huruf kecil. Ini sebetulnya jarang sih gue ketemu di kerjaan, jarang gue pakai juga gitu ya. Jadi ya tergantung lah, kalau misalkan di kerjaan kalian ternyata ada kebutuhan seperti ini, kalian udah tahu kalau kalian bisa pakai rumus lower. Oke, berikutnya yang terakhir di bagian yang kedua atau bagian untuk memperbaiki data. Nah, kebalikannya juga bisa. Jadi misalkan kalian punya data yang seperti ini ya, saya suka belajar Microsoft Excel gede semua, atau misalkan kecil semua, dan kalian pengen bikin supaya ada huruf besar di setiap kata, jadi bagus gitu. Biasanya untuk judul laporan atau judul artikel itu pakai rumus ini. Jadi sama dengan proper. Proper itu kan artinya tepat ya dalam bahasa Indonesia. Jadi sama dengan proper, klik aja sel mana yang mau diubah jadi proper, kemudian tutup kurung, enter. Nah, jadi dia akan kembali menjadi huruf besar di setiap katanya, seperti itu. Itu adalah tentang memperbaiki data atau mengubah dari spasi berlebih jadi spasinya normal, huruf besar, huruf kecil, ataupun huruf besar hanya di awal kata. Oke? Yang terakhir, untuk menggabungkan data. Jadi ini misalkan kalian punya, dihadapkan pada situasi di mana kalian punya dua kata atau dua data yang berasal dari dua kolom yang berbeda, dan kalian ingin menggabungkan dua data itu menjadi satu data atau satu kolom gitu ya, satu sel. Nah, itu bisa, ada dua rumus yang bisa gue share. Yang pertama adalah concatenate, dan yang kedua adalah pakai rumus simbol dan atau simbol and gitu ya. Jadi langsung aja, rumusnya adalah sama dengan concatenate seperti ini, buka kurung, kalian klik sel pertama atau data pertama yang ingin kalian gabungkan gitu ya, koma. Nah, tinggal kalian atau titik koma, balik lagi tergantung Excel kalian mintanya apa, koma, kata kedua atau data kedua. Jadi B18 ya. Kemudian kita tutup kurung, enter. Nah, di sini rumusnya langsung menggabungkan antara Microsoft dan Excel menjadi Microsoft Excel. Cuma kalian bisa lihat ya, kalian bisa perhatikan di sini Microsoft Excel itu tidak dipisahkan sama spasi atau sama apapun. Jadi kalau kalian langsung cuman A kayak gini ya, A18, B18, jadinya dua kata itu langsung dempet, langsung bergabung tanpa ada pemisahnya. Nah, gimana kalau kalian mau menambahkan spasi atau menambahkan tanda hubung atau apapun? Caranya gampang. Jadi perlakukan si tanda hubung itu, apapun itu ya, bisa spasi, bisa koma, bisa strip, apapun lah, titik misalkan, sebagai satu karakter terpisah. Jadi di sini sebelum kalian koma langsung B18, kalian tambahkan koma, tanda kutip, spasi, tanda kutip. Jadi apapun yang mau kalian jadikan tanda hubung itu mesti diapit sama tanda kutip, jangan lupa ya. Koma lagi. Jadi gini, concatenate gabungkan A18, kemudian kasih spasi ya, karena yang di tengah-tengah tanda kutip adalah spasi, dan B18. Jadi kalau kita enter, jadinya Microsoft spasi Excel. Kalau misalkan di tengah-tengah kalian mau ganti dengan tanda hubung atau tanda strip seperti ini, jadi koma, tanda kutip, strip, tanda kutip lagi, koma, B18. Jadinya Microsoft strip Excel gitu ya. Nah, ini strip biasanya digunakan tadi untuk nomor pegawai atau kode barang misalkan. Jadi balik lagi tergantung kalian mau pakai buat apa. Bisa juga misalkan di sini kalian kasih dan seperti itu. Ini juga bisa. Jadinya Microsoft dan Excel. Jadi banyak macamnya lah ya. Mau kalian kasih kata-kata misalkan Microsoft bersama seperti ini, itu juga bisa. Jadi Microsoft bersama Excel gitu. Jadi ya tergantung lah kalian mau pakainya untuk apa gitu ya. Oke, gue pakai spasi aja, Microsoft Excel. Buat yang bawahnya tinggal kita tarik aja. Tinggal kita tarik seperti ini. Nah, ternyata gampang. Itu juga langsung ada spasinya di tengah karena dia ngikutin rumus yang ada di atasnya. Berikutnya, yang terakhir, rumus ke-9 adalah dengan menggunakan simbol dan atau simbol and. Nah, ini nggak ada nama rumusnya. Tinggal sama dengan klik sel pertama, tambahin and, klik sel berikutnya. Jadi ini intinya bacanya adalah gabungkan A18 dan B18. Tapi kalau kita enter, sama seperti concatenate tadi, yang nggak ada tanda sambungnya, baik itu spasi, strip, atau apapun, jadinya A18 dan B18 itu langsung dempet.
Kalau kalian mau kasih spasi, sama prinsipnya. Jadi antara A18 dan B18 tambahkan tanda kutip, spasi, tanda kutip, jangan lupa kasih N lagi. Jadi bacanya sekarang adalah gabungkan A18, spasi, dan B18. Enter gitu. Tinggal tarik lagi ke bawah, jadinya sama ya. Ternyata gampangnya juga langsung terpisahkan oleh spasi. Nah, buat yang dua rumus ini, kalau kalian tanya gue lebih prefer untuk pakai yang concatenate. Kenapa? Karena lebih gampang nulisnya. Karena kalau yang pakai N ini, setiap kali kalian mau spasi atau kalian kasih tanda hubung atau menggabungkan beberapa data, itu kalian mesti tekan simbol dan simbol dan itu yang ada di atas angka 7 itu kalian mesti nekan angka shift. Jadi gue ngerasa itu kurang kurang cepat aja atau kurang practical, kurang efisien. Lebih gampang concatenate, ketik aja concatenate atau ketik aja con, kemudian kalian klik tab, nanti kan langsung muncul concatenate-nya. Ya udah tinggal koma atau titik koma kalau rumus kalian pakai titik koma, dan jadinya lebih gampang sih, lebih nggak rawan salah gitu ibaratnya kalau dibandingkan dengan gua pakai rumus simbol N atau simbol dan ini gitu. Oke, jadi segitu aja video kali ini. Semoga membantu kalian. Buat kalian yang pengen belajar soal membersihkan data, kita tadi belajar soal mengekstrak data pakai left, mid, dan right. Kita belajar memperbaiki data, ada 4 rumus: trim, upper, lower, dan juga proper. Dan yang terakhir adalah menggabungkan data dengan concatenate ataupun dengan N atau simbol N gitu ya. Jadi kalau kalian suka dengan video ini, silakan like, komen kalau ada pertanyaan atau ada request mau bahas tutorial apa. Dan jangan lupa subscribe supaya kalian nggak ketinggalan konten ini. By the way, kalian juga bisa follow Instagram gue @ignatiusrian. Di situ gue banyak sharing tutorial-tutorial. Dan baru-baru aja gue bikin satu ebook 100 shortcut Excel yang kalian bisa beli dengan harga terserah kalian. Jadi langsung aja follow gue juga di Instagram @ignatiusrian, dan kalian bisa klik link di bio gue untuk lihat ebooknya. Dan kalian bisa langsung beli atau download dengan harga terserah kalian. Oke, segitu aja dari gue, Igna. Thank you semuanya. Have a good day. Bye-bye.